Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Ya, terima kasih. Ya, di sini sudah hadir beberapa orang ya. Ada Abimanyu, ada Aryo, ada Bimo, ada Elbat, ada Fahri, ada Muhammad, ada Mulia, ada Prisma ya. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, saya mohon maaf ya, karena saya sangat sibuk sekali di kampus Unsia, sehingga saya itu belum sempat untuk bertemu dengan Anda. Tapi jangan khawatir, saya akan ngejar materi dengan Zoom itu selama kurang lebih 7 kali pertemuan. Ya, oke, saudara-saudara, UAS kita kan cukup panjang ini ya, kurang lebih 17 Agustus ya mulainya ya, UAS kita ya. Jadi kita punya cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan materi ya. Dan Zoom ini saya rekam, nanti yang nggak bisa hadir nanti bisa menyimak YouTube rekaman YouTube yang saya sediakan ya. Saudara-saudara, sebagai materi setelah UTS ya kan, ini materi pertama adalah mengenai etika itu mengenai eh, ICT technopreneurship ya. Oke. Saudara-saudara, kita tahu bahwa AI itu sudah luar biasa ya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sudah begitu pesat ya di dalam penggunaannya ya. Dan AI itu sudah menjadi bagian daripada itu transformasi ya. Jadi AI ini saudara-saudara sebagai kemajuan teknologi informasi ini sudah mengglobal ya. Sudah bisa dilakukan di mana-mana ya. Semua semua industri ya kan mau nggak mau harus mengadopsi AI ya dalam berbagai bentuk kebutuhan dan implementasi atau juga pengembangan. Nah, dengan adanya AI ini tentu kita tahu bahwa teknologi informasi ini hadir ya, atau juga kalau kita flashback ya semenjak awal komputer itu ditemukan, ini memang komputer itu meningkatkan produktivitas dalam manusia bekerja. Jadi prinsipnya adalah teknologi itu hadir, teknologi itu berfungsi untuk meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas ya. Manusia yang awalnya bekerja dengan mesin ketik ya, zaman dulu ya, zaman Mbah Anda dulu ya kan, mengerjakan dokumen administrasi itu dengan mesin ketik. Sekarang ya, dengan hadirnya komputer ya, dengan hadirnya jaringan komputer, dengan adanya jaringan komputer berkembang menjadi cloud computing ya, menjadi katakanlah itu web application ya, semuanya ternyata mesin ketik itu zaman dulu ya, mesin ketik zaman saya dulu ya, dari tahun zaman jebot ya, zaman Belanda ya sampai zaman kira-kira tahun 90-an ya, itu tergantikan dengan adanya komputer ya, teknologi aplikasi, teknologi software, sampai ke jaringan internet, sampai ke cloud, sampai ke aplikasi yang kita gunakan era ini. Jadi kalau kita flashback saudara-saudara, kehadiran teknologi informasi ini ternyata meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas. Dari yang dulu ngetik ya kan, itu ya kan, pakai kertas karbon ya, ngetiknya harus satu persatu ya kan. Sekarang itu kan dokumen ya kan bisa di-create dalam waktu sangat cepat. Bahkan juga dapat dikirim dengan sangat cepat ya. Zaman dulu orang kirim dokumen menggunakan kantor pos ya. Dokumennya harus dicetak dulu, dokumennya dibundling dulu, diproses dulu, semuanya serba fisikal. Kalau sekarang kan kita habis itu seperti yang sudah Anda nikmati ya. Anda membuat dokumen, sekarang tinggal send, attach email, udah selesai. Bahkan sekarang gitu kan, attach menggunakan sosial media, sudah selesai, sudah terkirim. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dari hal seperti ini, saudara-saudara, artinya adalah teknologi informasi sebagai bagian daripada kemajuan teknologi secara umum itu meningkatkan tadi produktivitas, ya, meningkatkan efisiensi, efektivitas. Nah, kalau dari situ, saudara-saudara, artinya apa? Artinya adalah ada juga dampak, ya. Dampaknya apa? Dampaknya Pak, zaman dulu, ya kan, itu berarti mesin ketik itu, ya kan, ada pabriknya. Pabriknya kemana, Pak? Ya, pabriknya hilang. Ya, pabrik mesin ketik itu hilang. Terus supplier kertasnya, kertas karbon juga kemana? Hilang juga. Tapi jangan lupa bahwa yang hilang-hilang tadi itu digantikan dengan yang lebih banyak lagi. Ya, zaman sekarang orang harus menyediakan gitu kan, betul mau tumbuh ya kan yang namanya jaringan komputer. Jaringan komputer sebagai infrastruktur jaringan
akhirnya memberikan peluang pekerjaan baru, ya. Pekerjaan baru di pada apa? Penyedia jaringan itu komputer, jaringan internet. Menjadi pekerjaan baru. Jadi pekerjaan-pekerjaan atau juga produksi-produksi yang hilang itu dikompensasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Karena apa? Karena teknologi ini muncul tidak bisa tanpa akses internet, ya. Akses internet siapa yang menyediakan? Yang menyediakan adalah provider. Provider bersama dengan siapa? Bekerjasama dengan jaringan terestrial. Ya, siapa yang mengerjakan? Di situ ada perusahaan-perusahaan, ada anak-anak SMK, dengan ada karyawan-karyawan. Akhirnya apa? Ini semua adalah memunculkan bidang pekerjaan baru. Jadi kalau Anda bandingkan mesin ketik zaman jadul, ya, yang hilang, ya, bahkan sampai perusahaannya juga sudah nggak ada, hilang. Ternyata kalau kita lihat saudara-saudara, digantikan dengan pekerjaan baru yang lebih banyak, lebih masif, ya. Coba Anda bandingkan antara mesin ketik, ya. Pernah lihat mesin ketik saudara-saudara ya? Halo, mesin ketik manual, pernah. Kenapa Halo. pernah? Oh, pernah. Nah, ya kan? Kalau Anda lihat kebutuhan mesin ketik itu apa ya kan? Itu paduan logam dan plastik. Pabriknya gitu kan, paduan logam dan plastik. Ya, pabriknya juga misalkan zaman dulu itu rame terkenal mesin ketik Butterfly, ya, merek Butterfly dulu ya, atau merek yang lain ya. Itu kalau kita lihat pabriknya gitu kan, itu dan juga sarana-sarana pendukungnya sangat sederhana, ya. Pabriknya hanya butuh katakanlah logam ya, logam mineral gitu kan, aluminium atau juga baja ya kan, kemudian kertas karbon, kertas putih, kertas yang lain-lain ya. Sekarang ya kan itu digantikan semuanya, digantikan dengan kertas level printing digital. Dan level printing digital ini sudah secara memunculkan industri baru, memunculkan industri baru gitu kan, memunculkan pekerjaan baru, memunculkan juga distribusi baru, memunculkan infrastruktur pendukung baru. Jadi kalau dibandingkan dengan mesin ketik zaman dulu dengan zaman sekarang yang serba digital, itu pekerjaannya lebih banyak tercipta, lapangan pekerjaannya lebih banyak tercipta, dan proses bisnisnya juga semakin banyak sekali. Nah, artinya apa? Yang mau saya sampaikan adalah teknologi informasi itu pada hakikatnya memang ya menghapus bidang pekerjaan yang tidak efisien, menghapus pekerjaan yang tidak efektif, menghapus pekerjaan yang kinerja produktifnya rendah, digantikan dengan yang baru yang itu memunculkan hal-hal yang baru lagi. Nah, di era artificial intelligence ini sudah juga sama. AI itu semakin memudahkan orang, semakin memudahkan tadi produktivitas, efisiensi dan kinerja. Dan juga menghapus beberapa bidang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konvensional walaupun dengan IT juga. Jadi bidang-bidang pekerjaan IT yang selama ini tidak produktif, tidak efisien, tidak efektif, itu akan tergantikan oleh AI bidang-bidang pekerjaan itu. Tapi jangan lupa juga bahwasanya bidang-bidang pekerjaan yang sudah ditangani oleh teknologi informasi yang ada tanpa AI itu akan digantikan dengan AI yang memunculkan juga pekerjaan-pekerjaan yang baru. Nah, ya. Jadi Anda jangan khawatir, jangan takut ya untuk menghadapi hal itu, saudara-saudara, dan juga tidak boleh meremehkan, ya. Tidak boleh meremehkan gitu. Pak, saya sudah kuliah di bidang IT, berarti itu belum cukup. Anda harus segera beradaptasi dengan kemajuan AI ini yang juga berdampak negatif menggulung atau juga menghapus pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap tidak efektif, tidak efisien karena itu memakan produksi yang sangat panjang. Dipotong oleh AI menjadi sangat cepat, ya, semakin presisi hasilnya, semakin akurat sehingga kinerjanya dan kualitasnya semakin tinggi. Nah, AI ini saudara-saudara, ya kan tadi ya sama dengan itu yang saya jelaskan di awal tadi kan dalam kemunculan teknologi informasi menghapus pekerjaan-pekerjaan yang tidak efisien, ya, tapi juga memunculkan bidang pekerjaan baru, ya, yang itu juga sangat besar sekali, ya. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah AI itu adalah kecerdasan buatan, kecerdasan yang tidak asli, ya. Dia adalah cerdas karena memang dilatih. Dilatih oleh siapa? Yang latih manusia. Ya, sekarang berarti untuk membuat AI itu semakin berfungsi, ya, semakin digunakan secara lebih presisi, secara lebih akurat, secara lebih tepat. AI itu butuh pelatihan dan pelatihannya tidak mudah. Pelatihannya adalah berulang-ulang.
Sehingga apa, saudara-saudara? AI itu membutuhkan satu konsep pembelajaran. Nah, konsep pembelajaran ini memunculkan pekerjaan baru. Jadi, kalau Anda menggunakan saat ini menggunakan AI, coba saya tanya kepada Anda, misalkan di sini ada yang namanya Muhammad Fauzan Ramadan. Halo, Halo Pak, halo. iya Ya, Pak, ah, Anda sering menggunakan AI untuk kuliah. sering Pak kalau buat ngoding. Nah, ya, ya. Coba Anda lihat, AI ini menurut Anda sudah sesuai dengan ekspektasi Anda nggak? Dalam hal katakanlah ketepatan informasi yang disajikan. Belum sih Pak, kadang masih misinformasi Pak. Nah, betul. Berarti apa? AI ini belum cerdas. Ya. Nah, untuk membuat AI ini cerdas, saudara-saudara, ada pekerjaan baru. Pekerjaan barunya apa? Pekerjaan barunya adalah AI data trainer. Ya. Jadi dengan kemunculan AI ini gitu kan, memunculkan pekerjaan baru. Yang pekerjaan baru ini skalanya tidak satu orang untuk membuat AI ini cerdas, ribuan orang. Kemarin itu saya ketemu orang dari Korea, ya kan. Saya tanya, kenapa kok pekerjaan Anda jalan-jalan? Anda kok enak banget pekerjaan jalan-jalan ke luar negeri. Jangan, Pak Ucu, jangan dikira saya itu jalan-jalan. Saya sambil jalan-jalan ini ditugasi oleh perusahaan dari luar negeri untuk melatih AI. Jadi saya ini bekerja jalan-jalan, saya ke Jakarta. Itu untuk melatih AI agar AI itu mengenal Jakarta, mengenal Indonesia. Loh, berarti ini pekerjaan baru. Iya, ini sih new jobs. New job. Jadi Anda bisa bayangkan, dan pekerjaannya lumayan fantastis pekerjaannya, hanya melatih AI. Dan Anda tahu saudara bagaimana cara melatih AI ini? Anda pernah dengar? Halo? Ya. Halo? Anda pernah tahu bagaimana cara melatih AI? Cara itu, mentraining AI ini? Ya, dengan apa? Dengan Nggak tahu AI-nya Pak. diajak terus berkomunikasi. AI-nya tidak boleh berhenti berkomunikasi. Dia harus berkomunikasi dengan manusia. Ya, harus bertukar bertukar informasi dengan manusia sampai di level analitik, sampai di level justifikasi, sampai di level katakanlah dia diberikan satu konsep feedback. Nah, untuk melatih AI ini ternyata butuh manusia. Jadi orang misalkan satu perusahaan dia meluncurkan platform AI itu nggak langsung cerdas. Dia butuh training dari manusia, dari orang-orang yang bisa mengerti informasi dengan benar. Misalkan AI untuk kesehatan, yang melatih siapa? Ya orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, yang ngerti tentang kesehatan. Dia direkrut agar bisa membuat AI ini cerdas di bidang kesehatan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau AI itu sebagai medical assistant, ya, ternyata yang latih adalah tukang bangunan. Kira-kira nyambung? Masuk akal? Halo, Nggak Pak. halo. Tidak Pak, Nah, itulah saudara. Itu salah satu contoh gitu kan, munculnya bidang pekerjaan baru yang itu mendunia. Saya juga, wah iya ya, berarti AI ini gitu ya, ternyata memunculkan bidang pekerjaan baru. Walaupun AI ini nanti menggantikan tadi ya, menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita kenal, ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa sama dengan prinsip semua teknologi, teknologi itu hadir, ya, pasti berdampak negatif menghapus pekerjaan-pekerjaan konvensional yang selama ini dianggap tidak produktif, ya, tidak berkualitas tinggi, ya, tidak efektif, tidak efisien, itu pasti akan terhapus. Tapi juga dengan kemajuan teknologi baru ini memunculkan bidang-bidang pekerjaan baru, ya, bidang-bidang pekerjaan baru yang juga tidak kecil, banyak sekali, ribuan. Ya, saya tanya kan, bagaimana gajinya? Ya lumayan, bisa jalan-jalan. Nah, Anda juga bisa nanti bekerja sebagai AI data trainer. Nah, lumayan kan? Coba nanti searching di Google, ada nggak perusahaan yang membutuhkan AI data trainer? Halo, 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 halo. Ada Pak. Ya, oke ya. Coba nanti tugas Anda ya, tugas dalam kelas ini ya. Coba nanti cari informasi ya, perusahaan atau penyedia AI yang di situ ada lowongan pekerjaan membutuhkan AI data trainer. Coba dicari ya. Besok saya mau bahas ya. Halo, bisa ya saudara-saudara ya? Ya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Ya.
Nah, maksud saya adalah saya mau memperkenalkan kepada Anda ini adalah satu contoh bidang pekerjaan baru, ya. Nah, ini kan berarti kan ini juga usaha baru, ya. Jadi untuk melatih AI, saudara-saudara, ternyata butuh manusia. Butuh manusia yang levelnya apa? Levelnya adalah bisa mengoperasionalkan AI, bisa menjustifikasi AI. Nah, misalkan AI untuk medical assistant, itu yang melatih siapa? Ya paling tidak dokter. Nggak mungkin tukang. Nggak mungkin katakanlah, apa itu, nggak mungkin katakanlah misalkan kernet gitu ya. Apa itu, mohon maaf ya, yang lagi viral itu apa sekarang ini gitu kan. Nggak mungkin katakanlah, apa itu, calo bis ya di Tirtona di sana. Nggak mungkin ya. Jadi semua itu adalah membutuhkan spesifik-spesifik jobs ya kan untuk melatih AI ini semakin cerdas ya. Karena tadi ya AI itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia ya, artificial ya. Nggak mungkin, tapi juga manusia apa yang bisa melatih ini? Manusia yang memiliki kecerdasan. Kecerdasannya apa? Kecerdasan manusia itu spesifik pada satu bidang. Misalkan gitu kan, itu Muhammad Rizky. Ya, Rizky kecerdasanmu apa? Pak saya itu suka desain arsitek. Ya, jadi kan saya juga ahli di situ karena saya punya desain-desain yang diakui, direkognisi. Nah, berarti Anda itu punya kecerdasan di bidang arsitek, desain. Sehingga apa? AI platform yang dirancang khusus sebagai desain assistant ya, itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian di situ. Ya, jadi Anda sudah punya saat ini gitu ya, punya kans besar untuk bisa bekerja sebelum lulus. Apa? Ya paling gampang tadi itu, bekerja sebagai AI data trainer. Wah, itu kan keren itu. Anda belum lulus saja sudah bekerja. Ya bekerja kan di perusahaan Amerika. Bisa, tapi Anda bekerja di Indonesia ya kan untuk melatih AI sesuai dengan desain daripada AI itu digunakan untuk apa. Nah, gitu kan. Nah, itu kan juga lumayan ya. Dan itu juga bagus ya kan. Anda bisa bekerja sambil sambil dimanapun, sambil di jalan untuk melatih AI tadi itu. Nah, syaratnya apa saudara untuk bisa bekerja sebagai salah satu contoh di dalam AI data trainer ini? Syaratnya adalah Anda harus punya skill ya. Anda punya skill secara spesifik terkait dengan fungsi AI tadi itu. Kalau AI medical assistant, maka paling tidak background Anda adalah punya pengalaman di bidang medik. AI untuk desain arsitek, misalkan Anda juga harus punya pengalaman desain, ya kan? Kenapa? Karena AI itu nanti digunakan oleh pengguna, misalkan untuk mengimprove desain. Dan kemudian satu lagi tadi teman Anda kan itu coding, maka Anda harus punya pengalaman coding, ya. Anda melatih codingnya AI. Jadi Anda membuat AI ini semakin cerdas, ya. Misalkan tadi siapa yang tadi AI digunakan untuk coding? Halo, siapa tadi? Halo, halo, halo. Halo Pak, Iya, ya. Siapa tadi AI yang digunakan untuk coding? saya Pak. Oke, oke, bagus ya. Jadi Anda bisa bekerja sebagai AI data trainer. Ya. Untuk apa? Untuk area di mana AI itu misalkan untuk coding assistant atau programming assistant. Jadi siapa yang latih ini? Yang latih adalah orang yang ngerti programming. Dan programming itu bahasa komputer banyak sekali. Era sekarang kan era Python ya. Python ya misalkan itu bahasa-bahasa yang saat ini lagi tren ya kan. Berarti programmer-programmer yang menguasai bahasa-bahasa yang up to date ini bisa melatih AI supaya lebih cerdas dalam merancang algoritma-algoritma yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara, apa syaratnya tadi kan? Anda memiliki skill. Skill yang dibutuhkan terkait dengan spesifik platform AI tadi itu. Ya, AI misalkan untuk medical assistant, AI untuk teaching assistant, AI untuk katakanlah desain interior, desain rumah, AI katakanlah untuk rekognisi, AI untuk mengimprove katakanlah itu performansi daripada suatu prediksi penjualan. Berarti Anda saat ini punya kans, ya punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa bekerja sebagai AI data trainer. Nah, kan keren itu ya.
Apakah harus bisa bahasa Inggris? Ya paling tidak bisa lah, ya harus bisa. Karena sekarang AI itu harus multi language, ya. Maka Anda menunjukkan bahasa Indonesia dan pasti bisa bekerja sebagai AI data trainer. Karena AI itu dilatih dalam berbagai macam bentuk bahasa. Ya. AI translator. Nah, maka Anda juga bisa, ya kan, bekerja sebagai AI data trainer, ya kan, melatih AI untuk apa? Untuk AI yang sifatnya adalah translator. Nah, translator apa? Misalkan ada Pak, saya bisa bahasa Arab. Ya karena saya itu lahir di pesantren, hidup di pesantren, saya menguasai bahasa Arab, maka Anda bisa, ya kan, untuk melatih AI itu mengenali bahasa Arab. Nah, gimana caranya? Nanti Anda ditunjukkan operasionalnya di sana untuk terus berkomunikasi dengan AI, gitu kan, untuk mengenal istilah-istilah Arab, kalimat-kalimat Arab, sampai juga struktur sampai itu bisa membuat satu itu itu memproduksi ya voice dalam bahasa Arab. Nah, gitu kan. Nah, oke, saudara, ada pertanyaan, saudara? Halo, halo, paham, saudara? Kira mengerti? Halo, halo. Pak, saya mau nanya dong. Ya, silakan. Ya, silakan. Sebutkan Tadi namanya. untuk tugasnya, saya Muhammad Fauzi, Pak. Saya mau nanya, untuk Iya, tugasnya bagus. tadi gimana ya, Pak? Tugasnya adalah Anda mencari informasi, ya, mengenai lowongan pekerjaan sebagai AI data trainer. Halo. Oh, berarti mencari lowongannya doang, Pak. Nanti ada di Iya, screenshot atau informasi. gimana, Pak? Iya, ya di download lah, bisa di print ya, bisa di, itu dijelaskan ya. Ada apa itu, simpen linknya, jelaskan ya kebutuhan spesifikasinya apa sebagai ya data AI data trainer ya. Jadi Anda mencari informasi lowongan pekerjaan AI data trainer gitu kan. Syaratnya apa di situ ya? Syaratnya ya besok ditunjukkan ya. Fauzi. Saudara Oh, ya. persyaratannya aja nanti ditunjukin, Pak, gitu. Iya, Tapi kita screenshot. nggak ngeplay kan, Iya, Pak? betul, betul, betul. Ditunjukkan aja supaya kita mengenali, ya, supaya Anda mengenal ya bahwa sekarang ini muncul pekerjaan baru ya. Itu pekerjaan baru yang semua orang bisa bekerja di situ, termasuk dari anak SMA, anak lulusan perguruan tinggi gitu kan, semuanya bisa bekerja saat ini. Ya kenapa? Karena tadi gitu kan, teknologi informasi itu menghapus pekerjaan yang konvensional, tapi juga memunculkan pekerjaan baru. Yang pekerjaan baru ini bersifat masif. Ya karena untuk melatih AI ini nggak cukup satu orang, ya. Yang melatih. Anda siapa yang lihat bola kemarin permainan Indonesia? Indonesia. Nah, jadi itu sudah jelas konsepnya ya. Untuk membuat tim bola Indonesia cerdas, butuh pelatih. Betul kan? Halo? Betul, Betul, Pak. Pak. Ya, butuh pelatih kan. Ternyata pelatihnya nggak satu, gitu kan. Pelatihnya tim. Gitu kan, pelatihnya ada tim ini, tim fisik gitu kan. Tim senam, tim makan, sampai makan aja ada kalau kita lihat ya, pernah melihat tapi itu di balik layar ya. Itu kenapa itu klub-klub besar di Eropa itu luar biasa Apa gitu itu? kan ya. Terkejut terus. Apa Ternyata itu? Yaudah. karena ya oke. Karena itu kan apa ya kan klub-klub besar Eropa itu menang bola terus. Ternyata memang di situ konsepnya adalah pelatihnya itu bermacam-macam. Pelatih penjaga gawang itu ada sendiri, betul nggak? Ya, pelatih itu strategi ada sendiri. Sehingga kalau Anda melihat pelatih-pelatih yang top-top itu sudah itu adalah pelatih manajer, manajer pelatih yang dia itu dilengkapi dengan berbagai macam jenis pelatih. Ya, ada pelatih gawang, ada pelatih spesifik tendangan pisang, tendangan bola, tendangan penalti, semua ada pelatihnya semua. Ya, nah itulah membuat tim bola itu menjadi tangguh. Kenapa? Karena punya sekalian spesifik tadi itu. Nah sama dengan AI juga, AI juga sama. AI itu harus dilatih secara spesifik. Nggak mungkin AI itu dilatih oleh satu orang, dilatih oleh ribuan orang, bahkan juga jutaan orang melatih AI, ya, bahkan juga sampai miliaran. Semakin banyak yang melatih, semakin cerdas. Kenapa? Karena dia diberikan informasi, di-feeding dengan informasi yang informasi itu valid dan informasi itu benar, ya, dia analitik gitu kan. Nah, dan juga spesifik, ya. Tadi kalau misalkan pelatih untuk menjaga gawang, itu spesifik menjaga gawang, ya. Misalkan Sintayong gitu kan, melatih penjaga gawang itu udah gak masuk akal, ya, karena Sintayong itu
sebagai manajer pelatih dia pakar strategi, ya. Nah, itu paham saudara ya? Halo, halo, Iya Pak. Ya, halo. Pak. Nah, gitu ya. Jadi AI itu saudara di era sekarang gitu kan, ternyata memunculkan bidang pekerjaan baru yang Anda harus siap dan Anda harus cepat ngikuti. Nah, sehingga apa? Sehingga Anda sekarang ya kan dengan tantangan saat ini ada kan segera untuk mempersiapkan diri. Ya, untuk melakukan apa? Upskilling. Anda sekarang melakukan upskilling. Anda menguasai bidang apa gitu kan, supaya bidang Anda ini nanti bisa mentraining AI ya, supaya nanti Anda bisa bekerja sebagai AI data trainer. Kan enak itu. Anda bisa bekerja keliling dunia gitu ya, sambil menikmati perjalanan. Anda tetap berkomunikasi dengan AI. Cuma model HP sama laptop. Kan keren itu ya. Anda bisa nongkrong, bisa sambil umroh, bisa naik haji, ngelatih AI. Ya, itu kan keren itu ya. Misalkan sehingga Anda kan itu semakin hidupnya semakin nyaman, semakin nikmat gitu ya. Juga bisa memberikan kontribusi ya kan untuk keluarga Anda, untuk orang tua. Kan enak itu ya, gajinya juga dolar atau juga gajinya itu mata uang asing kan. Nah, jadi ini sudah secara peluang besar ya, peluang besar yang bisa Anda manfaatkan dan juga mensyaratkan agar Anda mempersiapkan diri dengan baik tadi itu ya, dengan konsep apa? Upskilling ya, Anda mempersiapkan diri kompetensi yang dibutuhkan secara spesifik yang dibutuhkan oleh AI. Nah, gitu ya. Oke, saudara, besok kita ketemu lagi ya, saudara ya. Ya, Pak. Halo. Oke, ini tadi sudah saya rekam ya, itu nanti saya unggah di YouTube ya, di YouTube dan linknya saya kirim kepada Anda ya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi besok ya. Kita kejar pertemuan kita sampai kurang lebih 7 kali ya. Sebagai hutang Anda, hutang saya kepada Anda ya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat petang. Kita bahas pertemuan minggu besok ya. Sampai di grup ya saudara ya besok ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Tapi untuk terima kasih. besok jam berapa, Pak? Bisa besok kondisional ya antara kalau pagi, pagi bisa ya pagi atau malam ya atau siang atau sore ya. Oke, ya nanti saya infokan ya. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh.